Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Rivaldi akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Kerangka Dasar Teori Keilmuan Positivisme Logis, yang tokohnya adalah Auguste Comte. Biografi Auguste Comte dilahirkan di Montpellier, Prancis pada tahun 1798. Comte berasal dari kaum bangsawan. Dalam karir profesionalnya, Comte memberikan pelatihan di bidang matematika, walaupun perhatian sebenarnya adalah pada masalah-masalah kemanusiaan dan sosial. Dalam perjalanan karirnya, ia banyak dipengaruhi oleh Saint-Simon yang mempekerjakannya sebagai sekretaris. Walaupun pada akhirnya mereka masing-masing memiliki pandangannya sendiri. Awal mula munculnya aliran positivisme didasarkan pada kehidupan manusia. Oleh karena itu, dari dasar pemikiran ini kepercayaan terhadap tahayul, ketakutan, kebodohan, paksaan, dan konflik sosial dihilangkan dari masyarakat. Pandangan inilah yang menjadi awal kelahiran aliran positivisme. Pemikiran positivisme logis. Positivisme logis mempercayai bahwa objek-objek fisik atau data indrawi sebagai yang kemudian dijadikan titik tolak filsafat analitis atau positivisme logis. Ketika menyatakan verifikasi sebagai kriteria ilmiah dan non-ilmiah, filsafat analitis menganggap bahwa permasalahan filsafat dapat diselesaikan melalui penggunaan bahasa yang ketat dengan menggunakan logika dan analisis bahasa. Pengertian positivis menurut Auguste Comte. Yang pertama yaitu sebagai pensifatan suatu hal yang nyata. Hal ini sesuai dengan ajarannya yang menyatakan bahwa filsafat positivisme itu dalam objek sasarannya adalah berdasarkan pada kemampuan akal, sedangkan hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh akal tidak akan dijadikan sasaran penyelidikan. Yang kedua, sebagai pensifatan sesuatu yang bermanfaat. Hal ini sesuai dengan ajarannya yang menyatakan bahwa di dalam filsafat positivisme segala sesuatu yang diarahkan untuk menjamin kesehatan. Yang nomor 3, sebagai pensifatan sesuatu yang sudah pasti. Hal ini sesuai dengan ajarannya yang menyatakan bahwa filsafat positivisme harus mencapai suatu keseimbangan yang bermanfaat bagi individu dan masyarakat. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu sebagai pensifatan suatu yang jelas atau tepat. Hal ini sesuai dengan ajarannya yang menyatakan bahwa dalam pemikiran filsafat kita harus dapat memberikan pengertian yang jelas atau tepat, baik mengenai gejala-gejala yang nampak maupun yang sebenarnya. Ajaran-ajaran filsafat positivisme adalah: hukum ada 3 tahap. Dalam karyanya Auguste Comte, dia menjelaskan bahwa sejarah umat manusia, baik secara individual maupun keseluruhan, berkembang melalui 3 tahap, yaitu teologi atau fiktif, metafisik, dan positif atau real. Yang pertama yaitu teologi. Tahap teologi atau fiktif, tahap ini merupakan periode terlama dalam sejarah, karena awal mula perkembangan akal budi memakai gagasan keagamaan yang belum adanya penguasaan atas makhluk lain. Bentuk pemikiran masyarakat primitif, kepercayaan atas roh-roh atau bangsa halus yang turut hidup bersama kita. Hal ini terlihat pada zaman purba, di mana
diadakan upacara penyembahan roh halus untuk meminta bantuan maupun perlindungan. Tahap ini masyarakat telah percaya akan bentuk para penguasa bumi, yakni para dewa-dewa yang terus mengontrol semua gejala alam. Semakin majunya pemikiran manusia, pada periode terakhir ini muncul kepercayaan akan satu yang tinggi pada abad pertengahan, kepercayaan akan Tuhan yang berkuasa penuh atas jagat raya, mengatur segala gejala alam dan takdir makhluk. Yang kedua yaitu tahap metafisik, tahap transisi dari teologi ke tahap positif, di mana segala gejala sosial terdapat kekuatan yang dapat diterungkapkan atau ditemukan dengan akal budi. Namun di sini belum adanya verifikasi, meskipun perangan dari alam sendiri tapi belum berpangkal pada data empiris. Jadi bisa dikatakan masih pergeseran cara berpikir manusia. Yang ketiga yaitu tahap positif. Di tahap ini gejala alam dijelaskan secara empiris namun tidak mutlak, tapi pengetahuan dapat berubah dan mengalami perbaikan secara intelektual manusia sehingga dapat diterapkan dan dimanfaatkan. Akal budi penting tapi harus berdasarkan pada data empiris agar memperoleh hukum-hukum baru. Ciri dan pokok-pokok pemikiran positivisme logis. Ciri khas pemikiran positivisme logis adalah kebenciannya pada metafisik. Dalam hal ini logika bahasa digunakan untuk membersihkan pernyataan ilmiah dari pernyataan teologi dan metafisik. Pokok-pokok ajarannya yaitu menurut Hunneck yang pertama, filsafat merupakan analis logis terhadap konsep dan pernyataan ilmu pengetahuan. Yang kedua, pemikiran seseorang dapat diuji melalui bahasa ilmiah. Yang ketiga, tidak menggunakan bahasa sehari-hari. Yang keempat, tugas utama filsafat adalah memperbaiki bahasa dengan menjadikan untuk bentuk gramatika dan sintaksisnya sesuai dengan fungsi logika aktual. Dan yang kelima yaitu definisi haruslah dibuat operasional. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.